Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini di Minggu Reminis Cere, tertulis dalam kitab Mazmur pasal 27 yang dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 6 akan saya bacakan untuk kita semua. Demikian bunyinya. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Salam. Horas untuk kita semua. Begitulah perjalanan kehidupan kita, selalu saja ada hal yang mengganggu. Ya kan? Pada saat konsen, hibul roha, ya tiba-tiba rusakin fokus. Kita tadi mau nyanyi apa, aku juga jadi terdiam. Ya nggak tahu entah kenapa. Ya mungkin lagi Marbona Town fokusnya tadi tiba-tiba. Tapi tidak apa-apalah. Kita harus selalu tetap bersuka cita. Amin. Amin. Saya bayangkan Amanginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus ketika ada bertanya kepada Daud. Daud, kenapa sih kamu tetap kuat? Kenapa sih kamu bisa bertahan? Kenapa sih kamu masih bisa selalu tetap bergembira? Kenapa sih kamu bisa tenang? Padahal banyak orang yang memusuhimu, banyak tantangan, banyak cobaan. Saya bahkan ada orang yang bertanya kepada dia. Jawaban dia apa? Dia tidak mengatakan, wah saya kan raja. Jadi saya bisa melakukan apapun. Bukan itu yang dia katakan. Tetapi dengan segala kerendahan hati dia mengatakan itu Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Itu jawaban yang sangat luar biasa dari seorang Daud ketika dia menghadapi berbagai ancaman, berbagai cobaan, berbagai hal yang mengancam nyawanya. Banyak kejadian demi kejadian yang dialami oleh Daud.
Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada seorang bijak pernah berkata, Tuhan tidak pernah mengizinkan sesuatu terjadi yang tidak dapat saudara atasi. Karena itu jangan stres. Sebab Tuhan akan menghancurkan setiap halangan dalam hidup saudara jika saudara mau mengikuti jalan-jalannya. Jika saudara mau mengikuti jalan-jalannya. Mari kita mengikuti jalan Tuhan. Amanginang. Aminkan dulu kuat-kuat. Amin. Amin. Nah, mengikuti jalan Tuhan itu salah satunya dengarkan firman Tuhan setiap hari. Hanya 5 menit waktu yang diminta oleh Tuhan atau 7 menit. Itu sangat berharga di mata Tuhan. Mari kita mengikuti jalan-jalan Tuhan. Dan itu yang dilakukan oleh Daud. Dia tidak pernah melewatkan hari-harinya tanpa bersama dengan Tuhan. Dan apa yang mau dikatakan oleh orang bijak tadi kepada kita, yaitu bahwa sebenarnya tidak ada hal yang lebih sulit yang kita hadapi di dunia ini selain daripada pikiran kita sendiri yang kacau balau, stres. Saat kita mengalami kepanikan demi kepanikan, menghadapi berbagai persoalan atau masalah atau kesusahan atau kesulitan yang datang kepada kita. Itu sebenarnya persoalan yang membuat semuanya terasa sulit. Langsung pikiran kita ini kacau. Hati kita tidak tenang. Bagaimana ini? Bagaimana itu? Bagaimana ini? Bagaimana itu? Bohana maun, sungguh dia namaun, tu dia namau, dan yang lain-lain. Ini yang dikacaukan. Pikiran kita ini. Pikiran kita tidak bisa tenang. Kita kesulitan untuk bersikap tenang. Karena pikiran kita langsung dikacaukan oleh hal-hal yang tidak pasti. Bagaimana akhir dari persoalan, dari kesusahan yang kita alami. Kita kebingungan, tidak tahu harus berbuat apa. Kita ketakutan akibat hantaman badai persoalan demi persoalan. Tubuh kita gemetaran. Wajah kita pucat pasi. Karena kita sok dikepung oleh kesusahan demi kesusahan. Itulah kemanusiaan kita. Oleh karena itu amanginang saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Nats khotbah hari ini mengingatkan kita. Mari kita belajar dari Daud. Bagaimana dia menghadapi tantangan demi tantangan di dalam ketenangan. Meskipun tak henti-hentinya dia dihantam badai persoalan dan kesusahan hidup. Sebagaimana yang sudah saya katakan tadi di awal khotbah. Ketika dia sebelum raja masih seorang gembala. Dia dihantam oleh terik matahari. Dinginnya angin malam. Menghadapi binatang buas lagi. Menghadapi kawanan dombanya pasti ada itu yang jugul. Iya kan? Lari ke sana, lari ke sini. Gak mau diarahkan. Ada itu kambing atau domba yang jugul. Sok-sokan. Alau dengan natusan, hibana lautusan, iya kan? Menghadapi itu lagi. Banyak hal yang dihadapi. Semasa dia masih gembala. Nah saat dia sudah diangkat menjadi raja, Saul membenci dia dan bahkan hendak membunuhnya. Saat dia pun sudah berada di istana raja, anaknya Absalom mengkudeta dia. Dan banyak musuh-musuh yang merencanakan pembunuhan terhadap dirinya. Namun semua hal yang dia hadapi, masalah, kesulitan, kesusahan, dia bisa menghadapinya dengan tenang. Karena apa? Karena dia mengandalkan Tuhan dan dia berserah hanya kepada tangan pengasihan Tuhan saja. Maka ini juga yang menjadi panggilan untuk kita. Di kitab Mazmur sudah dikatakan, serahkanlah hidupmu kepadanya dan percayalah kepadanya, maka dia akan bertindak. Ini kita harus garis bawahi. Tuhan akan bertindak. Apapun masalahmu, apapun persoalanmu, apapun pergumulanmu dan yang lain-lain. Percaya dan serahkan semuanya kepada Tuhan. Pasti, pelan, tapi pasti dia akan bertindak menyelamatkan kita dari berbagai kesusahan, dari berbagai kesulitan, dari berbagai pergumulan hidup yang kita alami saat ini. Aminkan dulu kuat-kuat. Amin. Amin. Jadi jangan pernah ragu. Sekali lagi tadi yang membuat kacau, yang membuat kita galau, yang membuat kita khawatir, yang membuat kita gemetaran adalah pikiran kita sendiri. Bukan masalahnya sebenarnya. Nah disinilah kita lihat sangat luar biasanya
Tuhan itu menolong, menyelamatkan. Makanya tadi dikatakan di dalam nats ini, Tuhan itu terangku dan keselamatanku. Kalau kita bayangkan ada orang yang bertanya kepada Daud. Nah ini dikatakannya, Tuhan itu adalah terangku. Berarti kalau terang menyinari hatinya, menyinari pikirannya sehingga dia bisa melihat, oh harus begini, oh harus begitu. Tuhan selalu memberikan jalan keluar kepada semua kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Jadi jangan pernah ragu-ragu. Memang pada saat kita menghadapi kesulitan, menghadapi masalah, mungkin kita kebingungan, ya kan? Mungkin kita kelimpungan. Mungkin kita bertanya-tanya, waduh saya harus ini, saya harus berbuat apa? Dan kita juga bingung menghubungi siapa, ya kan? Pada saat datang, pada saat kita menghadapi sesuatu yang tidak kita sangka-sangka terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi disitulah Tuhan itu sebagai terang. Yesus datang ke dunia ini sebagai terang. Marilah kita hidup di dalam Dia. Itu kesaksian dari pemazmur. Dan keselamatanku. Keselamatan itu bukan hanya ke surga, tidak. Tetapi dimanapun keselamatan demi keselamatan diberikan Tuhan kepada dia. Dan juga kepada kita. Kita tadi datang ke sini, Tuhan memberikan keselamatan kepada kita di tengah jalan. Amin kan dulu kuat-kuat. Amin. Amin. Meskipun di tengah ibadah kita ada terjadi ketidakselamatan, yaitu infocus rusak. Nah, tiba-tiba. Tapi sekarang tiba-tiba udah baik lagi. Mudah-mudahan nanti nyanyian yang kedua sudah tidak rusak lagi ya. Tapi seandainya rusak, sudah ada di handphone kita dikirim Sintua kan? Langsung bawa handphone masing-masing kan? Iya, jangan pada saat khotbah kita membuka yang lain. Pada saat bernyanyi kita tutup handphone kita. Itu. Memang ada saja itu, ada sedikit. Ya, gelombang-gelombang. Sama seperti laut. Mana ada laut tanpa gelombang, ya kan? Ada saja, meskipun sedikit, tapi itu namanya gelombang, ya kan? Hari beri kamu laut terus, tangan gelombang nah? Pernah? Atau memang kalian tidak pernah berjalan di laut? Naik kapal? Pasti ada gelombangnya kan? Hidup ini juga pasti ada gelombangnya, ya kan? Mana ada kita ini sakit apa sehat terus, pasti ada ya kurang sehat lah, makanya pakai masker ke gereja, ya kan? Tiba-tiba pakai masker, ada itu, takut dia. Ada demam, ada pilek, ada batuk, ada sakit kepala. Tapi jangan ditukang-tukangi ya, jangan ditukang-tukangi penyakitnya. Kalau pertanyaan, beta tuh pertanyaan kata Sintua, aduh maaf dulu amang, kurang sehat, terus ini kurang sehat, apa yang kurang sehat? Ya, apakah tubuhnya yang kurang sehat atau kantongnya yang kurang sehat? Nah itu juga harus jelas. Janganlah tukang-tukangi ya, tukang-tukangi. Ya jujur saja kita, mau belah dulu amang, memang gak ada niat pertanyaan, lebih jujur kan? Daripada kita bilang tidak sehat. Nah disinilah kita lihat keselamatan demi keselamatan itu diberikan Tuhan. Dimanapun diberikan Tuhan kepada kita. Di rumah, di jalan, di kantor, di lapangan. Amang Inang yang pergi ke lapangan mengutip, ya kan, berkooperasi, memberikan keselamatan. Coba dia apa di tengah jalan kan, dia betul itu adalah diatuk, tapi tidak, Tuhan masih memberikan keselamatan. Saat makan juga Tuhan Tuhan memberikan keselamatan dan keselamatan yang lain. Ini menjadi kesaksian kita. Mari kita nyatakan itu, mari kita saksikan itu dalam kehidupan kita. Kalau kita mengakui Tuhan itu adalah terang kita, Tuhan itu adalah keselamatan kita, kita bersyukur, kita berterima kasih. Mau lihat Tuhan diho, begitu ya, amin, amin. Jangan bersungut-sungut, gimana ini Tuhan ini, bagaimana ini Tuhan ini. Tadi malam ada Naposo setelah mamanya meninggal, dia siap pudan, dia marah kepada Tuhan. Tapi marahnya itu dipendam. Tapi pengakuannya setelah 5 tahun meninggal mamaku. Kemarahan itu saya buang katanya. Gak ada alasan. Memang ya dari sisi manusia. Bisa marah mungkin ya. Kenapa mamaku meninggal tiba-tiba. Gitu. Tapi ku bilang sama dia. Udah lain, gak usah lagi marah sama Tuhan. Gak ada gunanya. Kalau marah sama Tuhan banyak hambatan demi hambatan. Malaslah berdoa, malaslah ini, malaslah ini, malaslah ini, malaslah ini. Nah, begitu juga kita, jangan marah kepada Tuhan. Tetapi sabarlah, menunggu pertolongan demi pertolongan yang diberikan Tuhan kepada kita. Amin. Kemudian apa lagi kata Daud? Tuhan itu adalah benteng hidupku. Gak ada benteng yang lain, dia kan seorang raja.
Sebenarnya bisa benteng pertahanan dia bangun. Dia bisa mengandalkan kekuatan militernya. Tetapi bagi Daud tidak. Itu bisa saja dihancurkan oleh kekuatan militer musuhnya. Tetapi siapa yang bisa melawan Tuhan? Kalau Tuhan menjadi benteng pertahanan kita, percayalah Amanginang, kita akan selalu tetap selamat. Dan Tuhan itu adalah perlindungan hidupku katanya. Nah itulah yang kita lihat bagaimana Daud itu bisa bertahan di dalam kehidupannya. Dan itulah yang menguatkan, menegakkan kepalanya dalam menghadapi dan mengatasi semua musuh-musuhnya. Nah oleh karena itu dia tidak panikan, dia tidak stres karena ada Allah bersamanya. Makanya dia mengatakan di ayat 4 dalam nats kita ini, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Ini pula yang menjadi topik minggu bagi kita, menyaksikan kemurahan Tuhan. Aku mau tinggal di rumah Tuhan. Artinya apa? Kalau kita terjemahkan dengan kehidupan kita sekarang, dia tidak pernah meninggalkan kehidupan bergerejanya. Dia nyaman datang ke gereja, beribadah, bersekutu, mendengarkan firman Tuhan. Begitu juga kita Manginang. Jangan pernah malas datang ke gereja. Amin. Kan kalian dulu kuat-kuat. Amin. Amin. Kalau kalian datang ke gereja ini berarti kita menyaksikan kemurahan Tuhan demi kemurahan Tuhan yang kita terima. Satu minggu dari hari Senin sampai hari kemarin kita tidak bisa menghitung lagi berkat-berkat Tuhan. Ya tidak bisa. Karena banyaknya. Nasi yang hari Senin dengan nasi hari Sabtu pasti beda. Kita makan, ya kan? Pasti beda itu. Mungkin hari Senin kemarin kita makan di rumah, tetapi mungkin kemarin kita mapes. Bisa saja kan? Makan pesta. Kan hari Sabtu rata-rata Jumat Sabtu orang ke pesta kan? Saya yakin setengah jemaat kita ini kemarin ke pesta. Kalau ditanya, sedia honat pare, ada mar pesta kami. Bisa juga ditukang-tukangi. Ke pesta pun memang di rumah dia, ke pesta bah katanya kan. Alasan hari Sabtu. Kalau diajak kita dulu rapat dulu, kita ke sini dulu ke gereja, udah maaf dulu ke pesta. Itu pun pestanya jauh-jauh. Ke Jakarta, ke Tangerang, ke Bandung. Nah, jarang ke sahala mertua. Kalau sahala mertua masih dekat, nanti bisa cepat-cepat dipanggil katanya. Beda kan? Nasi hari ini juga dengan nasi besok pasti beda. Napas kita kemarin dengan napas sekarang pasti beda. Air minum yang kita minum kemarin dengan sekarang pasti beda. Dan juga besok. Itu masih makanan loh. Masih air minum loh. Dan yang lain-lain. Banyak hal. Kemurahan Tuhan demi kemurahan Tuhan. Ini yang harus kita saksikan di dalam perjalanan kehidupan kita. Jadi kalau Daud mengatakan dia mau diam di rumah Tuhan. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Itu berarti dia datang ke gereja memuji-muji Tuhan. Memuliakan nama Tuhan di bait Allah. Atas semua kebaikan. Atas semua pertolongan. Atas semua keselamatan yang Tuhan berikan kepada dia. Nah bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita menjadikan Tuhan itu sebagai terang dan keselamatan kita? Apakah kita menjadikan Tuhan itu sebagai benteng kehidupan kita? Apakah kita selalu berlindung kepadanya saja? Atau kita mengandalkan diri kita? Amanginang melalui nats ini kita diingatkan jangan sekali-sekali bersandar kepada dirimu sendiri. Tetapi marilah kita bersandar kepada Tuhan yang memberikan kemurahan demi kemurahan kepada kita. Amin. Amin. Kurang goga memunai, amin. Iya. Harus kuat-kuat kita mengatakan amin. Biar pergi iblis itu. Biar jangan rusak-rusak lagi fokus kita ini nanti. Ini terus-terus nanti ini. Saya bilang ini, iya kan? Mengganggu. Terganggu sedikit tadi iman kita. Pasti tadi dari antara kalian. Ya kan? Kalau sudah dibilang. Yang tadi aja. Kita menyanyikan ayat 2, song leader menyanyikan ayat 3. Yang di depan ini sudah diserbeng tadi song leader. Bukan mereka yang salah, kesalahan mengetik, ya kan? Memang tadi setelah ku cek di acara, oh ayat 3 bukan ayat 2. Iya kan? Konsen kita, tiba-tiba ada mengguit sautik. Nah kan gitu. Atau jangan-jangan saat kita berdoa, pas enak-enaknya berdoa ada yang ketuk-ketuk, iya kan?
Halo, salam, salam katanya. Akhirnya kita bilang ke Tuhan, sebentar Tuhan ya, saya buka dulu pintu. Ada nggak pengalaman kalian seperti itu? Di stop dulu sebentar. Bentar Tuhan ya, aku ada tamu katanya. Dalam memang kita harus kuat ya. Memang kalau ada mengetuk-ngetuk pintu pada saat kita berdoa terganggu ya. Terganggu. Mau kita stop doa di tengah jalan merasa berdosa. Ya kan? Kalau kita lanjutkan doa kita, pikiran kayak yang ngetuk-ngetuk pintu itu kan. Akhirnya kita salah ucap dalam ini. Dalam doa. Bisa-bisa ya kiranya Tuhan berterima kasih kepada kami. Akhirnya begitu kita bilang kebalik kan. Ternyata kita yang berterima kasih kepada Tuhan. Akhirnya karena ada ketuk-ketuk pintu itu terganggu pikiran kita. Ya begitu juga lah Tuhan. Kiranya Tuhan berterima kasih kepada saya. Bisa jadi kebalik. Ada saja gangguan. Ya sama seperti Daud ada gangguan. Tetapi meskipun ada gangguan apapun itu. Ya gangguan apapun itu. Kita selalu tetap kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah disinilah kita diam di rumah Tuhan berarti rajin beribadah untuk menyaksikan kemurahan Tuhan demi kemurahan Tuhan di dalam persekutuan kita di bait Allah. Marilah hidup bersandar hanya kepada kuat kuasa Allah dalam Yesus Kristus. Jadi kalau kita datang ke gereja ini sekali lagi amanginangnya itu berarti amanginang mau menyaksikan kemurahan Tuhan demi kemurahan Tuhan yang kamu terima. Kita datang ke sini bukan menunjukkan pakaian kita yang mahal-mahal, sepatu kita yang mahal-mahal, listip ibu-ibu di sini yang mahal-mahal atau kuteknya yang mahal-mahal, ya kan? Ya bisa saja kita pakai kutek. Tapi belum pernah saya lihat ibu-ibu pakai kutek merah di sini, kuning di sini. Belum. Masih satu warna semua. Mau berapa ratus ribu kutek kalian, mau ini pun sama kok di hadapan Tuhan kita sama semua. Amin kan dulu kuat. Amin. Mau direktur atau pertebal ban. Semua itu mulia di mata Tuhan. Sama kok semua di sini. Sama. Tidak ada di sini kelihatan. Mana di sini namora jong. Mana di sini napogos jong. Sama semua di hadapan Tuhan. Amin. Iya. Sama kok. Yang tidak kelihatan dari sini melihat. Karena kami kan melihat kayak ini. Sama. Tempat duduk kita juga sama. Mungkin di rumah kita ada yang sofa yang mahal. Ada yang tidak ada sofanya. Yang hanya triple doang. Iya kan. Di sini sama kok, kursinya sama. Paling kursi kami yang berbeda, ya kan? Biar bisa sedikit ngantuk, udah capek tadi maragenda. Atau pendeta sebelum makan marang-anangan. Itu. Ya sebenarnya sih ya harus disamakan, tapi nggak apa-apa lah. Itulah kebaikan dari jemaat. Ya selalu tetap memberikan yang terbaik untuk pahala dunia. Tadi inilah kita berterima kasih ya untuk Amang Sintu IPS. Karena hari Minggu dia memasuki pensiun. Tadi itulah yang dikatakan di awal-awal khotbah ini. Mungkin agak cepat dia ngomong. Ya kan? Makanya ada yang bingung. Kenapa? Ngomong apa sih? Ya masa. Kurang jelas. Aku juga tadi kan cepat-cepat. Ridho keramat tonang kan. Karena kecepatan ya kan. Memang begitulah dia. Orangnya selalu cepat. Ya kan? Tok diatur semua. Hari Minggu dia memasuki masa pensiun. Kita berangkatkan dia. Terima kasih untuk pelayanan selama ini. Ya. Jangan diingat-ingat, kita ini kan orang Batak ini bukan kebaikannya yang kita ingat, tapi kesalahan. Aku nggak suka lihat itu. Dulu pernah dia nggak senyum sama saya. Dulu, diingat-ingat dulu nggak pernah senyum. Sama seperti ibu-ibu kalau jam 00 itu, ya kan, pura-pura nangis lah sama suaminya. Dulu pernah kau ngomong seperti ini, saya marah, sakit hatiku. Dulu ini sakit hatiku. Tapi minta uang nggak sakit hati, nah, kan gitu. Jadi mohon maaf lah ya, dimaafkanlah kalau ada kesalahannya. Kita selalu tak berdoa supaya panjang umur pelayanannya selama ini. Songonidok molo hami ula-ula nama tolpang kok ibu tamu do ula-ula nama tolpang. Cangkol yang sudah ini, yang sudah tidak sempurna lagi. Matupik. Bahasa Indonesia ini matupik kamu nah. Matolpang. Ya matupik. Nanti PR kami itu nanti di apa? Lupa aku bahasa Indonesianya matupik. Itulah kami ini sok-sok bahasa Indonesianya matupik aja saya nggak tahu, ya kan? Tapi matupik itu apa dia? Kayak ginilah. Ini hilang. Itulah matupik. Aduh, inilah saya harus belajar. Tolonglah siapa yang guru bahasa Indonesia di sini, nanti dibantu dulu saya bahasa Indonesia kan kata matupik ya.
ula-ula nama tolpang lohami, artinya tidak sempurna, ya, tidak sempurna amanginang. Mari kita selalu tetap melihat yang terbaik yang diberikan oleh saudara-saudara kita, supaya kita selalu tetap bersuka cita, karena Tuhanlah yang kita andalkan di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Tuhanlah terang kami, keselamatan kami, benteng pertahanan kami. Oleh karena itu Tuhan, sama seperti Daud, satu hal yang kami minta kepadamu, yaitu kami mau diam di rumah Tuhan, di gereja-Mu ini datang beribadah, memuji Tuhan, memuliakan Engkau. Karena firman-Mu itu adalah menjadi kekuatan, persekutuan itu menjadi sukacita bagi kami. Terpujilah Engkau. Tuhan, berkatilah kami semua, khususnya jemaat yang datang beribadah pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan memberi keselamatan, memberi terang-Mu, dan Engkaulah benteng pertahanannya dalam menjalani, melanjutkan kehidupannya mereka. Besok dan 1 minggu ke depan, kemanapun mereka Tuhan bekerja, beraktivitas, anak-anak sekolah atau kuliah atau sedang mencari pekerjaan. Kami yakin dan percaya kasih setia-Mu memberi pertolongan, karena Engkau adalah Tuhan kami yang kami andalkan. Berkati kami semua Tuhan, terutama yang sakit saat ini dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Adriela Amora Manik, Nyonya Hutagaul Boru Tambunan, Nyonya Manik Boru Sirait, Nyonya Sianturi Boru Sidabalok, Nyonya Sitorus Boru Sinaga, Bapak Erraza Guguk Boru Silalahi, Bapak B. Siagian Boru Panjaitan, Ika Boru Siboro, Bapak P. Sitorus Boru Pangaribuan, dan yang lain-lainnya Tuhan yang tidak tertulis namanya di warta jemaat ini. Tuhan, Engkaulah terang dan keselamatan bagi mereka, memberi kesembuhan dan kesehatan melalui pertolongan-Mu. Tangan-tangan dokter, perawat, bidan, perawat dilakukan oleh keluarga, dan juga asupan makanan, obat yang mereka makan. Biarlah menjadi perpanjangan tangan Yesus, memberikan keselamatan, yaitu kesembuhan dan kesehatan. Berkati kami Tuhan, jemaat-Mu yang datang beribadah. Saat ini mungkin ada pergumulan, ada kesusahan, ada kesulitan yang mereka hadapi. Kami yakin dan percaya Tuhan memberi pertolongan. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa untuk semua hal yang kami lakukan. Terutama hamba-Mu, Amak Sintua Episiahan yang memasuki masa pensiun hari Minggu. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada beliau melayani di gereja ini. Berkatilah semua pelayanannya, dan Tuhan ampuni segala kekurangan dan kesalahan yang pernah dia lakukan. Biarlah semuanya Tuhan dia nikmati hidup ini bersama keluarga dengan penuh sukacita. Terpujilah Engkau hari ini, besok sampai selama-lamanya. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita sambut firman Tuhan sambil kita memberikan persembahan yang terbaik, terutama untuk saudara kita yang di Pelabuhan Ratu.